Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, dalam program Lentera Anugerah, di mana program ini tetap menyapa kita untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan sebelum mengawali segala aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur atas kehidupan yang boleh kami rasakan pada saat ini, di mana setiap hari kami merasakan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini sebelum kami mengawali aktivitas kami, kiranya firman-Mu lah yang menguatkan kami, yang memberikan pedoman bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Kiranya Kau berfirman bagi kami dan Roh Kudus Tuhanlah yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita terambil dari kitab Lukas pasal ke-9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman-Nya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus dimuliakan melalui umat-Nya. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya pergi ke sebuah warung, ya, pada saat itu orang-orang tidak tahu kalau saya itu adalah seorang yang Kristen. Nah, ada seseorang yang dengan wajah kesal, dengan kemarahan, dia berbicara dengan temannya yang mengatakan bahwa ada seseorang yang Kristen itu sudah melukai hatinya, sehingga dia mengatakan, "Itu orang Kristen yang kurang ajar, makan babi, hidupnya suka-sukanya." Ketika saat itu saya hanya bisa senyum melihat kemarahan seseorang tersebut. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah suatu gambaran masih adanya seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tidak bertindak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga itu tentu melukai hati Tuhan dan bahkan mencoreng kemuliaan Tuhan di hadapan umat yang lain. Tentu kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, selayaknya hadir di suatu tempat untuk bisa menjadi berkat. Bahkan mungkin orang melihat kita juga akan melihat Tuhan dalam kehidupan seseorang yang melihat kita. Nah, tentu dari tema kita pada hari ini adalah Tuhan dimuliakan
melalui umatnya. Ini merupakan sebuah tugas yang berat. Kenapa? Karena memang sebenarnya Tuhan itu sudah mulia. Lantas apa yang mau kita lakukan adalah menjaga kemuliaan Tuhan dalam kehidupan setiap orang, baik secara pribadi orang Kristen ataupun gereja. Nah, dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 ini merupakan sebuah gambaran Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, dari perikop ini kita melihat dua gambaran sebuah sikap seseorang. Nah, kelompok pertama itu adalah antara Musa dan Elia. Mereka ini paham akan tujuan dari datangnya Tuhan Yesus dan juga paham akan tujuan Tuhan Yesus nantinya, bahwa Tuhan Yesus akan datang ke Yerusalem, disalibkan, mati untuk menebus dosa kesalahan manusia dan menjadi seorang juru selamat dalam kehidupan manusia. Lantas kelompok yang kedua, Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah orang-orang yang tidak paham akan tujuan Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita melihat respon seorang Petrus, dikatakan dalam nats ini tidak paham akan apa yang dibicarakan, karena dia akan menyiapkan sebuah tempat kemah katanya, menggambarkan ketidakpahaman akan datangnya Tuhan Yesus ke dunia ini. Bahkan kalau kita melihat bahwa Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidak paham juga akan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Bahkan Petrus menjadi seorang yang menyangkal Tuhan Yesus. Yohanes dan Yakobus, mereka menginginkan sebuah kedudukan. Kalau kita melihat dalam konteks yang lain, pembicaraan antara murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus, bahwa Yakobus dan juga Yohanes menginginkan sebuah kedudukan di samping Tuhan Yesus ketika naik ke surga nanti. Tentu inilah yang membuat sebagai kita manusia terkadang tidak memahami akan tujuan Tuhan Yesus. Bahkan diri kita sebagai orang Kristen mencoreng akan kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen dituntut untuk menjaga kemuliaan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar ketika kita berada di suatu tempat, kita boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita manusia yang percaya kepadanya. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kemuliaan nama Tuhan Yesus dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain? Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan akan perintahnya. Kalau kita melihat pada ayat 35b dikatakan di sini, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja tentu memerintahkan sebuah tugas tanggung jawab kepada kita, yaitu menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar keselamatan. Inilah yang harus kita dengarkan. Untuk menjadi orang Kristen yang baik, kita harus senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah berdoa. Kita melihat bagaimana ayat 28 dikatakan di sana bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Dan dalam doa kita dengan iman yang teguh, dengan kesungguhan, benar-benar memuliakan nama Tuhan. Nah, yang ketiga adalah melakukan tujuan yang sebenarnya. Artinya, dalam ruang lingkup kehidupan orang Kristen, baik dalam ibadah kita, baik dalam pelayanan, baik dalam kesaksian, baik dalam pembinaan, tujuan kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan tugas menyampaikan kabar kesukaan. Persoalannya, apakah kita sebagai pribadi Kristen atau kita sebagai bagian dari sebuah jemaat ataupun gereja,
Apakah kita sudah berfokus kepada kemuliaan nama Tuhan, atau justru untuk membanggakan diri kita dalam kehidupan kita orang Kristen? Ini tentu menjadi sebuah perenungan buat kita. Apakah segala pelayanan, kesaksian, pembinaan, segala macam yang sudah kita lakukan benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan, atau untuk nama kita? Mari kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, kita menjaga kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita hadir di dunia ini untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada orang-orang sekitar kita, sehingga ketika dimanapun kita berada, orang akan suka terhadap kita, dan kita menggambarkan diri Tuhan Yesus dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mari tetap dalam firman Tuhan, tetap menjaga perintahnya, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah perenungan buat kami, bahwa kami sebagai umat percaya harus senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan dalam setiap tingkah laku kami manusia. Bapa di surga, ajar kami terus untuk kami tetap boleh hidup dalam firman Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang sungguh indah ini. Dan kiranya Tuhan juga mengampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menjadi saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.